Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Tikasari dari Prodi Manajemen kelas D. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester pengantar akuntansi. Jadi di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama itu ada soal bagian 1 yaitu teoretik analisis. Dan di teoretik analisis ini saya mengambil soal nomor 2 dan 3. Nomor 2 soalnya, menurut analisis saudara, hal-hal mendasar apa yang membedakan antara pencatatan metode perpetual dengan metode periodik pada laporan keuangan perusahaan dagang. Kemudian soal nomor 3, menurut analisis saudara, setelah kita menyelesaikan pembuatan laporan kertas kerja, apakah kita perlu membuat laporan keuangan? Laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan. Bukankah pada kertas kerja sudah mencakup semua laporan keuangan? Dan di sini jawabannya untuk nomor 2, menurut saya itu hal-hal mendasar yang membedakan pencatatan metode perpetual dan periodik adalah dalam metode perpetual pencatatannya lebih rinci dan dalam metode perpetual pencatatan dilakukan saat transaksi terjadi. Sedangkan dalam metode periodik, pencatatan hanya dilakukan pada tiap akhir periode. Jadi di dalam metode perpetual ini pencatatannya lebih rinci. Kayak di perpetual itu tidak ada pembelian, tapi kita tulisnya tuh persediaan barang dagang. Dan perpetual ini dicatat setiap saat terjadi transaksi. Kemudian di periodik itu dilakukan ketika tiap akhir periode saja. Jadi mungkin ada beberapa yang tidak terlalu rinci, lebih dari perpetual. Kemudian nomor 3, menurut saya setelah membuat worksheet kita perlu membuat laporan keuangan. Dalam kertas kerja memang berisi informasi yang diperlukan untuk laporan keuangan, tetapi bukan berarti laporan keuangan dapat langsung terbentuk dari kertas kerja. Kita masih perlu mencatat data-data tambahan lainnya. Jadi kita masih perlu membuat laporan keuangan setelah kita buat kertas kerja itu, karena di laporan keuangan ini kita bakal bikin pisah-pisah, bakal dibuat pisah-pisah yang pendapatannya, kemudian laporan perubahan modalnya, kemudian laporan posisi keuangannya. Di laporan perubahan modal ini kan ada yang dijumlahkan, ada yang dikurangkan, jadi tidak bisa kita langsung ngambil dari worksheetnya. Kemudian soal bagian 2 yaitu keterampilan analisis. Di sini saya akan membacakan soal jurnal umumnya dan penempatannya. Nomor 1, 1 Desember 2019, TBA Litra membeli 12 sak semen kepada TBRD, termin kredit 10/10, N/30. FOB destination point Rp12. Di sini pencatatannya menggunakan metode periodik. Jadi kita catat di situ pembelian masuk ke debit sebesar 12 dan utang dagang karena dia membeli secara kredit, utang dagang di kredit sebesar 12. Nomor 2, 2 Desember 2019, meretur 2 sak semen kepada TBRD karena semen beku. Di sini metode perpetual. Pencatatannya itu utang dagang berkurang di debit sebesar 2 dan persediaan barang dagang berkurang di kredit sebesar 2. Nomor 3, tanggal 4 Desember 2019, TBA Litra menjual besi kepada TB Umar dengan termin kredit 2/10, N/30. FOB destination point senilai Rp50. HPP barang yang dijual senilai Rp15.
Ini pencatatan dengan metode perpetual. Di sini pencatatannya yaitu piutang dagangnya bertambah, jadi di debit sebesar 50, kemudian penjualan bertambah, di kredit sebesar 50, dan harga pokok penjualan di sini masuk ke debit sebesar 15, kemudian persediaan barang dagang di kredit sebesar 15. Nomor 4, 5 Desember 2019, membayar ongkos kirim penjualan tanggal 4 Desember senilai Rp2. Di sini pencatatan menggunakan metode periodik, yaitu beban ongkos kirim masuk ke debit sebesar 2 dan kasnya berkurang di kredit sebesar 2. Kemudian nomor 5, 6 Desember 2019, melunasi pembelian semen tanggal 1 Desember. Di sini menggunakan pencatatan metode perpetual, yaitu utang dagang berkurang di debit sebesar 10 dan kas berkurang di kredit sebesar 9, kemudian persediaan barang dagang di kredit sebesar 1. Dia kasnya cuma 9 karena mendapatkan diskon karena dia membayar sebelum tenggat 10 hari. Kemudian nomor 6, 8 Desember 2019, menerima pelunasan dari TB Umar atas transaksi tanggal 4 Desember. Di sini pencatatan metode perpetual, yaitu kasnya bertambah di debit sebesar 49, kemudian diskon penjualan di debit sebesar 1, dan piutang dagang berkurang di kredit sebesar 50. Kemudian total jumlahnya di debit ada 141 dan di kredit ada 141. Kemudian buku besar di sini akunnya kas saja, yaitu tanggal 5 Desember. Keterangannya beban ongkos kirim letakkan di kredit, kemudian saldonya di kredit 2. Kemudian tanggal 6 Desember pelunasan utang dagang di kredit sebesar 9 dan saldonya karena kredit ketemu kredit jadi ditambah 11. Kemudian tanggal 8 Desember pelunasan penjualan di debit sebesar 49 karena kredit ketemu debit jadi dikurang. Jadi di sini di debit sebesar 38. Selanjutnya jurnal penyesuaian. Di sini kita akan bahas yang metode perpetual dulu. Nomor 1, peralatan kantor dibeli pada tanggal 1 September 2018, estimasi masa pakai 6 tahun, nilai sisa Rp0, metode garis lurus. Nah, di sini cara mencarinya itu nilai dikurang nilai sisa, kemudian dibagi umurnya. Di sini nilainya itu 60, kemudian nilai sisanya 0, berarti dikurang 0, dibagi umurnya yaitu 6 tahun. Jadi 60 bagi 6 dapat 10. Di sini kita tulis beban depresiasi peralatan kantor sebesar 10 di debit dan akumulasi depresiasi peralatan kantor di kredit sebesar 10. 2. Bayar asuransi kebakaran untuk 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2023. Nah, dari 2019 ke 2023 ini 5 tahun. Jadi caranya tuh kita hitung asuransi yang sudah dibayar kemudian dibagi tahun. Asuransinya itu sebesar Rp50, terus dibagi tahunnya yaitu 5 tahun dan dapat di sini 10. Kemudian kita tulis beban asuransi 10 di debit dan asuransi dibayar di muka 10 di kredit. Nomor 3, perhitungan fisik perlengkapan 31 Desember 2019, saldo akhir sebesar 25. Di sini kita ngitungnya saldo awal dikurang sisa atau saldo akhir. Saldo awalnya itu 40, kemudian saldo akhirnya 25. Jadi hasilnya 15. Di sini kita tulis beban perlengkapan toko di debit 15 karena bertambah. Kemudian perlengkapan toko di kredit 15 karena berkurang. Nomor 4, peralatan toko dibeli pada
estimasi masa pakai 5 tahun, nilai sisa 40. Metode garis lurus. Jadi ngitung menggunakan metode garis lurus ini nilai dikurang nilai sisa, kemudian dibagi tahun. Di sini nilainya itu 140 dikurang nilai sisanya 40, kemudian dibagi tahunnya 5. 140 kurang 40 sama dengan 100, dibagi 5 sama dengan 20. Jadi di sini kita tulis beban depresiasi peralatan toko di debit sebesar 20, akumulasi depresiasi peralatan toko di kredit sebesar 20. Nomor 5, pembayaran gaji setiap bulannya adalah tanggal 26 tiap bulan Desember. Toko tetap buka selama tanggal 27 sampai 31 Desember. Gaji karyawan 2 per hari. Karyawan yang masuk kerja terdiri 5 orang staf penjualan dan 5 orang staf administrasi. Di sini penulisannya beban gaji penjualan di debit 50, kemudian beban gaji administrasi di debit sebesar 50. Jadi di sini cara mendapatkan 50 itu kan tiap gajinya dibayar setiap tanggal 26. Kemudian dari tanggal 27 sampai 31 Desember ini karyawan masih bekerja karena tokonya masih buka. Gaji karyawan per hari Rp2. Karyawan yang masuk itu totalnya 5 staf penjualan dan 5 orang staf administrasi. Ini di sini kita hitung dari tanggal 27 sampai 31 Desember tuh 5 hari. Kemudian gaji karyawannya 2 per hari, kita hitung 2 dikali 5 itu sama dengan 10. Jadi tiap karyawan ini dapat gaji sebesar Rp10. Nah, karena 5 orang staf penjualan, jadi 10 dikali 5 sama dengan 50. Kemudian 5 staf administrasi, 10 kali 5 juga 50. Jadi beban gaji penjualan 50 di debit, beban gaji administrasi 50 di debit, kemudian utang gaji 100 di kredit karena kita belum membayarnya, jadi utang gaji. Nomor 6, tagihan listrik, air, dan telepon bulan Desember baru diterima di awal Januari 2020. Total tagihan Rp8 dan dialokasikan toko 50% dan kantor 50%. Di sini penulisannya beban listrik, air, telepon toko Rp4 di debit, kemudian beban listrik, air, telepon kantor 4 juga di debit. Ini dapat 4 karena totalnya kan Rp8, kemudian dialokasikan untuk toko 50 dan kantor 50. Jadi setengah-setengah itu makanya dapat 4. Beban yang masih harus dibayar itu di kredit sebesar 8. Nomor 7, utang bank dengan BNI untuk modal kerja dengan bunga 30% per tahun selama 5 tahun. Pinjaman cair pada tanggal 1 Mei 2019, cicilan pokok dan bunga dibayar setahun sekali. Cicilan pertama jatuh tempo tanggal 1 Mei 2020. Jadi di sini kita hitungnya itu utang bank sebelumnya tuh ada Rp30. Kemudian bunganya sebesar 30% per tahun. Di sini kita cari total bunganya. 30 dikali 30%. Nah, itu dapatnya 9. Jadi bunga per tahun itu 9. Terus kita, karena ini mau per bulan, jadi kita cari per bulannya. Karena per tahun 9, kemudian 9 itu kita bagi sama 12. Jadi per bulan itu sekitar 0,75. Nah, di sini jatuh tempo pada bulan Mei. Dari Mei ke Desember tuh ada 8 bulan. Jadi 8 bulan kita kali 0,75. Itu hasilnya 6. Di sini kita tulis beban bunga bertambah di debit sebesar 6, utang bunga juga bertambah di kredit sebesar 6.
Nomor 8, perhitungan fisik di gudang, persediaan akhir tanggal 31 Desember sebesar 180. Tambahan informasi metode periodik, saldo awal persediaan 100. Di sini karena metode perpetual itu nyarinya tinggal saldo awal dikurang saldo akhirnya. Saldo awalnya 230, kemudian persediaan akhirnya itu 180 jadi 50. Di sini kita tulis harga pokok penjualan di sebesar 50, kemudian persediaan barang dagang di kredit sebesar 50. Kemudian ke metode periodik. Untuk metode periodik ini dari nomor 1 sampai nomor 7 itu sama pencariannya. Dan bedanya cuma di nomor 8. Jadi di sini saya akan bacakan nomor 8-nya saja. Perhitungan fisik di gudang, persediaan akhir sebesar 180. Nah, sini saldo awal persediaannya tuh 100. Bisa kita lihat di sini banyak akun yang ditulis. Nah, di sini harga pokok penjualannya di debit sebesar 650. Jadi 650 ini didapat caranya itu kan saldo awal persediaan itu 100 rupiah. Nah, ini kita tepikan dulu, katanya kita tepikan. Terus kita masukin pembelian. Pembelian di sini 745, kemudian dikurang dengan retur potongan pembelian dan diskon pembelian. Nah, jadi 745 dikurang 30, itu pembelian bersihnya dapat 715. Kemudian 715 kita tambah dengan beban kirim pembelian. Beban kirim pembeliannya nih 15, jadi hasilnya 730. Nah, 730 ini tadi kita tambah sama saldo awal persediaan tadi yang 100. Jadi persediaannya tuh ada 830. Kemudian 830 ini kita kurang sama saldo akhir persediaan yang udah dikasih dari soal, yaitu 180. Jadi kita dapat HPP-nya 650. Nah, maka di sini nih kan persediaan barang dagangnya akhir tuh ada 180 di debit juga. Kemudian retur dan potongan pembelian di debit sebesar 25. Diskon pembelian juga di debit sebesar 5. Kemudian ada pembelian di kredit sebesar 745. Kemudian beban kirim pembelian di kredit sebesar 15. Kemudian persediaan barang dagang yang awal di kredit juga sebesar 100. Jadi total semuanya di debit sebesar 1029 dan di kredit sebesar 1029. Jadi gitu ya. Kemudian kita lanjut ke worksheet. Di worksheet ini ada daftar saldo sebelum penyesuaian, daftar saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan. Nah, di sini daftar saldo sebelum penyesuaiannya kita salin ya dari soal, karena udah dapat dari soal. Kemudian di jurnal penyesuaiannya juga tinggal kita salin dan masukin yang itu udah kita kerjain sebelumnya. Nah, di daftar saldo setelah penyesuaian nih hasil dari daftar saldo sebelum penyesuaian sama jurnal penyesuaian. Nah, kayak di kas di BNI, piutang dagang ini kan penyesuaiannya ndak ada, jadi kayak tinggal dimasukin aja. Kemudian di persediaan barang dagang, ini ada di 50 sebesar di kredit di jurnal penyesuaian. Nah, di sini kredit ketemu debit jadi berkurang. 230 dikurang 50 sama dengan 180. Asuransi dibayar di muka juga di jurnal penyesuaian di kredit sebesar 10. Jadi di daftar saldo setelah penyesuaian tuh 40 di debit. Yang perlengkapan toko ada di kredit sebesar 15 di jurnal penyesuaian. Jadi setelah penyesuaiannya di debit sebesar 25. Peralatan tokonya ndak ada, jadi tinggal kita masukin. Akumulasi depresiasi peralatan toko. Ini di sini 20 di kredit, kemudian di penyesuaian juga 20 di kredit. Jadi ditambah kredit ketemu kredit. Jadi daftar saldo setelah penyesuaian ini 40 di kredit.
Kemudian akumulasi depresiasi peralatan kantor. Di sini dikredit sebesar 15, kemudian di penyesuaian dikredit sebesar 10. Jadi ditambah sama dengan dikredit sebesar 25. Lalu utang gaji dikredit sebesar 100, kita masukin. Kemudian beban yang masih harus dibayar juga 8 dikredit dalam penyesuaian, jadi tinggal masukin ke daftar saldo setelah penyesuaian. Kemudian utang bunganya di penyesuaian 6 dikredit, ini kita masukin juga di NSSP dikredit sebesar 6. Kemudian di harga pokok penjualan ini ada di debit sebesar 50. Jadi 600 di debit, 550 di debit ditambah 650. Kemudian beban gaji penjualan ada 50 di debit setelah penyesuaian, kita tambah jadi 180. Kemudian beban depresiasi peralatan toko di debit sebesar 20. Kita masukin beban perlengkapan toko di debit sebesar 15. Kemudian beban listrik, air, telepon toko 4 di debit. Dan sebelumnya ada 15 di debit, jadi ditambah jadinya 19 di debit. Kemudian beban gaji administrasi 50 di debit penyesuaian. Kemudian sebelumnya ada 30 di debit, jadi ditambah 80 di debit neraca saldo setelah penyesuaian. Kemudian beban depresiasi peralatan kantor 10 di debit, kita masukin. Kemudian beban asuransi juga 10 di debit, kita masukin ke neraca saldo setelah penyesuaian. Kemudian ada beban listrik, air, telepon kantor 4 di debit penyesuaian, di sebelumnya juga ada 10 di debit, jadi ditambah 14 di neraca saldo setelah penyesuaian. Kemudian beban bunga ada 6, kita masukin juga 6. Nah, kemudian di laporan laba rugi dan laporan keuangan. Kalau ini kita tinggal salin-salin aja, tapi laporan laba rugi itu kita ambil dari penjualan sampai ke beban sampai beban lain-lain. Kemudian yang laporan posisi keuangan juga kita tinggal salin, tapi dari kas di BNI itu sampai ke dividen. Nah, itu kan nanti ditotalin. Terus laporan laba rugi kita jumlahin. Kalau pendapatannya lebih besar daripada beban, berarti kita mengalami laba atau keuntungan. Kemudian di worksheet metode periodik semuanya sama saja, tapi bedanya itu hampir sama, tapi bedanya itu di neraca saldo sebelum penyesuaian dan jurnal penyesuaian. Itu bedanya juga cuma di hasilnya. Kemudian yang terakhir itu ada laporan keuangan. Nah, di laporan keuangan ini ada laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal, dan laporan posisi keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi. Di sini laporan laba rugi itu informasi yang kita ambil dari worksheet. Nah, di sini kita menghitung pendapatannya dari penjualan, kemudian dikurang return dan potongan penjualan, kemudian diskon penjualan. Nah, penjualan bersihnya di sini totalnya 1.905. Kemudian dikurang HPP, jadi laba kotornya itu 1.255. Kemudian ada beban usaha. Di sini beban gaji penjualan sampai beban penjualan lain-lain. Di sini total beban penjualannya itu 319. Kemudian beban administrasi
Beban administrasi di sini totalnya. Nah, jadi di sini total beban usaha ini ada 444. Ini kita kurang dengan laba kotornya 1255. Jadi total laba bersihnya 811. Kemudian laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal. Nah, di sini kita ambil dari modal saham, saldo laba, dan total ekuitasnya. Saldo akhirnya di modal saham itu ada 25, kemudian di saldo laba itu ada 891. Nah, ini kita tambah, jadi total ekuitasnya itu ada 916. Laporan posisi keuangannya ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Di aset ini ada aset lancar, total aset lancar itu ada 945, kemudian aset tetap, total aset tetap ada 135, kemudian liabilitas lancar ini totalnya ada 140, kemudian liabilitas jangka panjang totalnya 24. Nah, ini total liabilitas lancar ditambah liabilitas jangka panjang. Jadi total liabilitasnya ada 164. Kemudian ekuitas, modal sahamnya ada 25, saldo labanya 891. Jadi total ekuitasnya ada 916. Nah, ini total liabilitasnya kita tambah dengan total ekuitas. Jadi 164 ditambah 916. Jadi total liabilitas dan ekuitas ada 1080. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.